Halo Terampil People, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk belajar bareng tentang simulasi brief. Jadi tadi kita udah tahu tentang bagaimana brief akan masuk, apa aja yang harus dilihat di sana. Terus kemudian kita tadi juga lihat ada 20 pandu apa itu tentang ID statement. Terus kemudian cara membuat ID statement itu seperti apa dari menggabungkan antara SPO yang didapat dari brief dengan K yang harus kita cari. Sebagai contoh di sini kita akan coba bikin produk ya. Misalnya produknya kita dapat produk nih, dapat brief. Ada produk namanya Minjahe. Jadi Minjahe itu adalah minuman jahe misalnya. Kita dapat brief itu dan kita dikasih tugas untuk mengkomunikasikan produk minuman Minjahe ini. Oke, seperti tadi kita lihat bahwa ada 5 hal yang harus kita cari dari sebuah brief, yang harus kita lihat. Objektifnya apa, target audiensnya siapa, message-nya apa, kemudian output-nya akan apa saja, sama tonality-nya seperti apa. Nah, dari produk Minjahe atau minuman jahe ini, kita udah dapat tuh 5 itu tuh. Objektifnya dari Minjahe ini adalah kita mengkomunikasikan, ini loh ada namanya minuman jahe yang baru, namanya Minjahe. Target dari Minjahe ini adalah pria wanita. Mereka penggemar minuman jahe dalam kemasan, mereka orang-orang yang sudah familiar sama yang namanya media sosial, mereka orang yang urban, jadi mereka waktunya sibuk dan mereka butuh manfaat dari minuman jahe dalam waktu instan. Jadi sebenarnya yang ditargetkan oleh produk Minjahe itu seperti itu. Nah, message-nya Minjahe dalam brief itu mereka bilang bahwa Minjahe adalah minuman jahe yang efektif menghilangkan masuk angin. Jadi mereka akan spesifik ke sana. Ini nggak cuma minuman jahe yang buat anget-anget, tapi mereka dari message-nya itu sudah lock. Minjahe adalah minuman jahe kemasan yang menghilangkan masuk angin. Nah, untuk tonality-nya dari brief itu kita dapat bahwa Minjahe ini nggak mau nih dibawa serius. Dia maunya tetap ke humor nih. Tapi meskipun humor, karena dia produk baru, jadi dia harus tetap kredibel. Jadi humor tapi tetap kredibel. Itu yang jadi tonality dari komunikasi Minjahe nanti. Nah, outputnya apa aja? Dari brief juga sudah dikasih tahu kita, outputnya adalah kita bikin storyline video, karena nanti akan ada video, apakah itu penempatannya untuk TVC komersial, TV komersial, atau itu untuk digital. Tapi yang jelas kita akan ada video, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga ada key visual. Jadi akan ada kayak semacam print key visual yang bisa dipasang sebagai print ad, dia bisa di-post di sosial media juga, dia bisa jadi OH juga, itu kan ada key visual. Terus Minjahe ini karena menurut dia targetnya sudah tahu media sosial nih, jadi dia mau bikin digital activity. Sama yang keempat, sebagai produk baru, Minjahe mau ada partnership dengan brand lain, itu yang bisa kita lakuin. Oke, balik lagi dari brief tadi, setelah kita tahu briefnya apa tadi, sekarang kita kejar ke bagian message-nya. Kayak tadi kan, Minjahe itu message-nya, Minjahe adalah minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin. Jadi di situ kita pecah dulu. Minjahe, minuman jahe dalam kemasan itu adalah subjek, yang efektif menghilangkan itu predikat, masuk angin adalah objek. Jadi udah ketahuan SPOK-nya di mana. Minjahe adalah minuman jahe kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin. Subjek, predikat, objek, itu sudah di lock. Nah, setelah kita tahu bahwa ada SPO tadi, udah ketahuan nih Minjahe itu SPO-nya apa tuh. Sekarang kita coba untuk memasukkan 20 panduan mencari K tadi. Jadi dari kalimat SPO kita akan bareng-bareng bikin ini jadi kalimat SPOK. Jadi ID statement. Nah, pertama itu ketika kita pakai angle sebab. Jadi subjek, predikat, objek, K-nya itu adalah tentang sebab. Minjahe, minuman jahe kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin. Ini andalan banget karena ini diracik dari kita para pendekar misalnya. Jadi 20K ini misalnya kita coba-coba nih, K-nya dari angle apa aja gitu kan. Kalau dari angle sebab, kita ngomongnya adalah Minjahe ini efektif banget karena dia diracik dari kita para pendekar. Atau ketika kita coba pakai angle akibat misalnya. Jadi kan tadi angle sebab, sekarang kita coba angle akibat. Minjahe ini adalah minuman jahe kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin. Akibatnya kita bisa bikin nih perkumpulan anti angin-angin klub misalnya. Jadi
akibatnya akan ada banyak orang tuh yang akhirnya bisa bikin klub masuk angin klub misalnya. Oke, sekarang kita coba ke angle yang ketiga, misalnya angle perlawanan, sudut pandang perlawanan. Jadi minuman jahe kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin tadi, itu tuh kalau dari angle perlawanan tuh ini tuh ada sesuatu yang jadi terobosan umat manusia nih, dari sejak ribuan tahun lalu, dari zaman nenek moyang kita berusaha melawan masuk angin. Minjahe ini adalah senjata yang tepat untuk juga melawan masuk angin. Jadi bisa masuk ke angle perlawanan. Terus sekarang kita coba ke sudut pandang, misalnya tadi yang sudut pandang keempat adalah pengandaian. Jadi kalimatnya adalah minjahe minuman jahe kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin ini coba dari dulu ada. Karena ketika dari dulu ada, mungkin sekarang umat manusia itu sudah menang tuh. Ketika yang namanya masuk angin udah nggak ada lagi, umat manusia itu menang banyak sebenarnya. Itu mungkin bisa jadi angle kita yang keempat. Oke, sekarang kita ke angle kelima. Tadi kan kita angle kelima itu punya perbandingan ya teman-teman ya. Jadi minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin ini tuh akan jadi sesuatu yang lebih ampuh ketimbang kerokan, ketimbang makan mie rebus, atau ketimbang kita kerok sama bakar jahe sendiri. Jadi ini harusnya sesuatu yang lebih bagus dibanding cara-cara kita yang lain dalam mengusir masuk angin. Itu jadi angle kita yang kelima. Oke, sekarang di angle yang keenam itu sudut pandangnya adalah tentang pembatasan. Jadi kayak minuman jahe kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin ini, itu tuh sebenarnya dia tuh khusus diciptakan untuk kita orang-orang nggak punya waktu sebenarnya. Orang-orang nggak punya waktu untuk berurusan dengan masuk angin. Wah, ini bisa menarik nih sebenarnya, ada cerita-cerita banyak tuh sebenarnya dari situ. Di angle ketujuh, kita coba sudut pandangnya adalah tentang personifikasi. Kita akan mempersonifikasi minjahe itu seperti apa. Jadi minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin ini, itu tuh layaknya kayak datasemen satuan anti teror melawan masuk angin. Jadi si minjahe ini kita karakterin. Dia siapa ya? Apakah dia dia pasukan anti teror tuh. Setiap kali buka minjahe, buka kemasannya keluar pasukan anti teror. Seperti kayak gitu. Terus yang ke-8, sudut pandangnya kita juga bisa pakai sudut pandang exaggeration. Exaggeration itu melebih-lebihkan sebenarnya. Jadi minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin ini itu tuh perlu nih, karena masuk angin itu suatu yang berbahaya banget nih. Masuk angin itu ibaratnya dalam tubuh tuh ada badai tornado tuh, yang dia memporak-porandakan banyak hal. Jadi sebenarnya di sini nanti minjahe bisa jadi solusi untuk menghilangkan itu. Nah, sekarang kita ke sudut pandang ke-9 nih. Misalnya sudut pandangnya adalah selebrasi. Jadi, apa sih yang bisa diselebrasi dari minjahe gitu kan? Kalau tadi minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin, sebenarnya dengan adanya minjahe yang seperti ini, itu para kaum pekerja lembur itu akan bisa merayakan kebebasan anti masuk angin tuh. Jadi bisa jadi seluruh dunia akan merayakan momen di mana masuk angin itu lenyap dari muka bumi. Jadi itu bisa jadi angle yang tentang selebrasi. Oke, sekarang kita masuk ke sudut pandang ke-10, yaitu tentang empati. Jadi K-nya itu bawa sesuatu tentang empati. Minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin ini, hubungannya dengan empati apa? Ya bisa sih, karena kalau ada minjahe yang dia menghilangkan masuk angin, itu artinya akan ada banyak momen nih yang nggak terbuang karena masuk angin. Nggak ada momen berharga keluarga atau pasangan yang akan hilang ketika masuk angin itu ada. Jadi misalnya kan sering tuh, karena masuk angin nggak bisa tuh kita jalan-jalan liburan. Karena masuk angin kita nggak bisa dapat momen interview yang pas tuh, kita gagal gitu kan. Jadi mungkin dari angle ini yang diangkat adalah soal apa yang terjadi, apa yang akan dikorbankan ketika kamu masuk angin dan nggak ada solusinya sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke angle yang ke-11. Jadi kita bisa tuh pakai angle dramatisasi gitu kan. Jadi minuman jahe dalam kemasan ini yang efektif menghilangkan masuk angin ini, itu tuh ini kita dramatisir ya teman-teman. Jadi dramatisir bahwa ini tuh sangat penting karena masuk angin itu ternyata nggak cuma sesimpel nggak enak di dalam diri satu individu gitu loh. Masuk angin itu ketika terjadi ke banyak orang itu akan membahayakan negeri tuh. Perekonomian negeri bisa lumpuh gara-gara masuk angin. Oh, jadi kita bisa bikin cerita dari angle dramatisasi sebenarnya. Yang ke-12, kita coba akan ngangkat gimana ya ketika K itu kita pakai analogi nih.
Jadi kita analogikan aja si min jahe ini. Min jahe itu nggak cuma minuman jahe dalam kemasan yang menghilangkan masuk angin tuh, tapi dia kita analogikan sebagai kayak mesin penyedot gitu kan, kayak mesin penyedot debu. Tapi dia mesin penyedot untuk masuk angin di badan. Jadi nanti mungkin komunikasinya bisa nunjukin min jahe ini transform jadi mesin penyedot angin gitu. Itu akan menunjukkan bahwa semudah itulah masuk angin disingkirkan oleh min jahe. Yang ke-13 kita bisa jalan dengan sudut pandang mekanisme. Jadi ada mekanisme apa ya yang dilakukan min jahe untuk mengusir masuk angin. Jadi misalnya di sini kita komunikasinya min jahe itu minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin karena dia punya 3 langkah yang super hebat misalnya. 3 langkah mudah gitu. Langkahnya adalah kita cukup tuang min jahe ke gelas, ada 3 T gitu. Tuang min jahe ke gelas, tambahkan air panas, lalu teguk sampai habis. Jadi kita bikin istilah singkirkan masuk angin cukup dengan 3 T dari min jahe gitu. Itu kan bisa dari komunikasi dari sana. Untuk sudut pandang ke-14 kita pakai angle fantasi. Jadi di sini kita ngomong bahwa min jahe ini itu adalah minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin. Di mana masuk angin itu seolah seperti serangan dari negeri api gitu kan. Jadi ibaratnya kita bisa bikin cerita tentang dongeng tuh. Min jahe di mana ada satu tempat di mana dia damai, nggak ada masuk angin, tiba-tiba ada serangan masuk angin, itu semua seisi negeri berantakan dan di sana hanya min jahe yang bisa menyelamatkan. Jadi kita bisa pakai angle dari fantasi. Jadi di sudut pandang ke-15 ini kita akan coba pakai angle demonstrasi produk. Jadi di sini kita akan ngedemonstrate seperti apa sih min jahe itu menghilangkan masuk angin gitu kan. Jadi mungkin ceritanya di sini kita akan nunjukin tuh kombinasi antara jahe sama bahan-bahan lain dalam min jahe itu mereka tuh gimana sih bikin efek apa sih? Apakah mereka bikin efek domino? Apakah mereka bikin efek sebab akibat juga di dalam tubuh sehingga pada akhirnya kombinasi ketiganya itu bisa menghilangkan masuk angin. Oke, sekarang untuk angle ke-16 kita bisa pakai namanya testimonial dan ini mungkin kan teman-teman juga sering lihat ada namanya testimonial, udah biasa lah ya. Nah, tapi kalau di sini akan seperti apa tuh? Jadi kalau tadi min jahe adalah minuman jahe yang efektif menghilangkan masuk angin gitu kan. Nah, mungkin ini kita kan ada cerita di mana dia dibuktikan oleh 3 ahli yang berkaitan dengan angin, misalnya dari BMKG, dari kesehatan sama dari psikolog. Apa sih efeknya ketika masuk angin gitu kan. Si BMKG akan ngomong tentang angin dan cara keluarnya misalnya. Kesehatan juga akan gitu, apa pengaruhnya masuk angin gitu kan. Sementara dari psikolog akan nunjukin bahwa masuk angin tuh ngasih beban psikologi banyak tuh ke penderitanya misalnya seperti itu. Jadi kita bisa pakai angle testimonial di sini. Nah, sudut pandang ke-17 adalah penggunaan karakter atau maskot. Jadi untuk mengkomunikasikan min jahe, minuman jahe kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin ini, kita bisa aja pakai tuh, ada karakter gitu kan. Ada karakter misalnya bentuknya bodyguard. Setiap kali bungkus min jahe dibuka, karakter ini muncul. Karakter ini melindungi orang, jadi melindungi orang dari terkena angin gitu. Jadi kita bisa aja bikin maskot ataupun karakter. Oke, sekarang di sudut pandang ke-18 kita ada glorify produk. Jadi di sini produknya benar-benar kita glorify. Misalnya min jahe, minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin ini, dia itu diciptakan di pabrik di mana ketika diciptakan setiap sasetnya itu dilatih untuk melawan angin gitu kan. Jadi mungkin kita kebayang tuh ada sebuah perguruan di mana saset-sasetnya min jahe ini sedang dilatih untuk melawan angin, untuk mengusir angin. Terus 19 adalah ketika kita menggunakan sudut pandang labelisasi di sini. Jadi min jahe, minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin tadi, itu tuh cocok untuk kita nih generasi anti angin-anginan. Jadi kita bikin tuh, misalnya kita bikin generasi anti angin-anginan. Ini adalah generasi yang menolak masuk angin dan lemah karena masuk angin. Ini generasi yang akan selalu minum min jahe misalnya. Jadi ada labelisasi yang bisa kita create dari sini. Terus yang ke-20 sebenarnya adalah tentang atribut karakter. Jadi min jahe, minuman jahe dalam kemasan yang efektif menghilangkan masuk angin tadi, itu tuh kan sebenarnya kayak nama min jahe itu kan mungkin berasa kayak Korea ya. Oh mungkin di sini kita bisa bikin sesuatu tuh. Apakah di sini bikin cerita tentang
Korea, dramatisasi cerita Korea di mana Min Jae muncul di sana. Karena dari namanya kan deket tuh, Min Jae dengan Korea. Jadi penggunaan atribut karakter juga bisa membantu juga di sini. Nah, Trambil People itu penjelasan tentang simulasi brief. Jadi tadi kita tahu tentang misalnya ada produk namanya Min Jae, briefnya akan seperti apa, kemudian kita juga lihat tuh memasukkan message kita SPO ke dalam 20K. Apa aja potensi ID statement yang bisa muncul dari sana. Jadi teman-teman nanti juga bisa coba praktekin dari misalnya nih teman-teman punya subjek, predikat, objek atau punya brief, coba dimasukkan ke 20 panduan tadi. Dan dari situ akan didapat pula 20 angle yang berbeda-beda untuk kita bikin ide. Sampai jumpa di video berikutnya.